Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsya Puritani Dityani dengan NIM 2330511061. Di sini saya akan menjelaskan kembali hasil dari analisis dan implementasi Microsoft Azure Cloud Computing menggunakan Azure Blob Storage. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu Microsoft Azure itu apa. Jadi, Microsoft Azure merupakan salah satu platform cloud computing yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation dan pertama kali diperkenalkan secara resmi tahun 2010. Platform ini menyediakan berbagai layanan cloud computing yang dapat dimanfaatkan oleh individu maupun organisasi untuk membangun, mengelola, dan menjalankan aplikasi melalui infrastruktur milik si Microsoft tersebut. Nah, Azure ini termasuk ke dalam kategori public cloud, yaitu layanan cloud computing yang seluruh infrastruktur dan sumber dayanya dikelola oleh penyedia layanan sehingga dapat diakses oleh banyak pengguna melalui internet dengan tingkat keamanan dan skalabilitas yang tinggi. Pada praktikum dan implementasi kali ini, saya menggunakan akun untuk Azure Student, yaitu program khusus dari Microsoft yang memberikan akses gratis kepada mahasiswa untuk mempelajari berbagai layanan cloud computing tanpa memerlukan bayaran sama sekali ataupun harus memasukkan kartu kredit. Di sini dia gratis full dan untuk membuat akunnya pun tergolong mudah. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu cloud computing dan gimana sih konsepnya tuh gitu. Nah, menurut jurnal yang dibuat oleh Satrinia pada tahun 2022, cloud computing itu diartikan sebagai sekumpulan komputer yang saling terhubung dan bekerja sebagai sistem terdistribusi serta paralel. Sumber daya komputasi dalam sistem ini dikelola melalui proses virtualisasi yang bersifat dinamis, kemudian dialokasikan dan disediakan sesuai oleh kesepakatan antara penyedia cloud dan penggunanya. Dengan demikian, pengguna itu bisa memperoleh satu atau beberapa layanan komputasi yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhannya. Lalu kenapa sih saya memilih Microsoft Azure? Karena Microsoft Azure itu menyediakan program Azure Student yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan tidak memerlukan kartu kredit sama sekali. Jadi aksesnya itu lebih mudah untuk kegiatan pembelajaran serta terpraktikum untuk seorang mahasiswa atau pelajar yang pemula. Selain mudah diakses, fiturnya juga disediakan tuh lengkap, mudah dipahami. Hal ini membuat pelajar dengan mudah memahami cara bagaimana sih kerja cloud itu. Lalu di Microsoft Azure itu ada model deploy-nya tuh ada cukup banyak, yaitu ada infrastruktur as a service atau IaaS, terus ada platform as a service, lalu ada software as a service. Nah, sekarang software as a service itu apa sih? Nah, menurut jurnal Wildana itu software as a service itu adalah bentuk layanan yang dapat diberikan oleh cloud computing di mana pengguna itu tinggal memakai saja. Jadi semua kebutuhan sudah disediakan oleh jasa atau providernya, sedangkan pengguna hanya perlu mengakses menggunakan internet saja. Nah, kalau infrastruktur as a service menurut jurnal Duhat pada tahun 2022 merupakan layanan dari cloud computing yang menawarkan sumber daya virtualisasi yang memberikan layanan berupa perhitungan, penyimpanan, dan komunikasi yang disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Layanan ini umumnya menawarkan sebuah server virtual yang dapat digunakan oleh satu CPU atau lebih yang dapat menjalankan beberapa pilihan sistem operasi dan software, dan terdapat fasilitas untuk penyimpanan dan komunikasi data. Lalu ada platform as a service. Nah, platform as a service ini layanan pada PS menawarkan layanan lebih dari sekedar penyimpanan data, yaitu menyediakan tempat untuk membuat dan menyebarkan aplikasi tanpa perlu berapa banyak prosesor atau memori yang dibutuhkan untuk aplikasi tersebut. Nah, ini juga berasal dari jurnal Duha pada tahun 2022. Selanjutnya, hubungan layanan cloud dengan kebutuhan pengguna. Nah, apa sih gitu hubungannya tuh? Nah, berbagai layanan yang tadi disebutkan itu menjadikan Microsoft Azure itu mampu memenuhi kebutuhan individu, institusi pendidikan, perusahaan, maupun organisasi yang membutuhkan layanan komputasi yang aman, fleksibel, mudah dikembangkan, serta memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi.
Lalu di sini saya akan melakukan penerapan cloud computing. Nah, salah satunya itu kan ada storage bucket. Nah, berhubung di platform Microsoft Azure itu gak ada storage bucket seperti di platform lain kayak Google Cloud Platform ya, dan lain sebagainya, Microsoft Azure itu memiliki fitur tersendiri yang namanya itu Azure Blob Storage Container. Nah, di sini tuh si blobnya atau binary large object adalah tuh jenis penyimpanan pada Azure yang digunakan untuk menyimpan data tidak terstruktur dalam jumlah yang besar. Data tidak terstruktur ini berarti data yang tidak memiliki format tetap seperti tabel pada database, sehingga dapat berupa jenis file seperti ada gambar, dokumen, video, bahkan file aplikasi sekalipun. Azure Blob Storage memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola file tersebut secara fleksibel melalui layanan cloud. Nah, gimana sih cara bikin si blob storage itu gitu kan di Azure ini? Pertama kita harus buka dulu si website Microsoft Azure-nya. Lalu di situ kita ada pilihan Start as Student. Nah, di situ tuh akan muncul form untuk mendaftarkan serta memverifikasi akun student. Contohnya itu pada gambar di bawah ini. Begitu. Nah, di akademik ini kita harus masukin nama, lalu ada country di mana kita tinggal gitu kan. Setelah itu kita akan diverifikasi. Lalu setelah kita verifikasi, maka akan disuruh meminta dimasukkan untuk membuat profile kita. Setelah itu akan langsung diarahkan ke dashboard jika verifikasi telah selesai dilakukan. Setelah keluar dashboard seperti ini, kita membuat research group baru untuk menunya ada pada dashboard di atas ini. Kita bisa cari ada search bar. Nah, di situ kita bisa langsung cari aja research group gitu. Nah, setelah ada research group, kita tekan tombol create, lalu kita bisa masukkan sesuai dengan yang kita inginkan namanya. Di sini saya menggunakan AWS Cloud. Lalu di sini saya menggunakan regionnya itu Southeast Asia. Lalu jika kita sudah selesai, maka ada tulisan ada tombol review plus create, lalu kita klik, maka jika selesai akan muncul di daftar yang research group kita gitu. Namanya tuh sesuai dengan yang kita tadi masukkan. Selanjutnya itu kita buka menu storage. Nah, menu storage-nya juga kita bisa cari di search bar. Lalu tekan tombol create, maka akan muncul form untuk membuat storage baru. Seperti ini. Nah, untuk namanya itu bebas. Di sini saya menggunakan namanya storage salsa. Lalu setelah selesai kita seperti sebelumnya, kita klik review plus create. Jika berhasil dibuat, maka muncul tampilan pemberitahuan kalau kontainer itu sudah selesai dibuat. Jika sudah selesai, maka ada tombol go to research, maka akan muncul tampilan storage account yang telah dibuat jika sudah kita tekan tombolnya. Nah, di sini ada menu, ada berbagai macam menu, namun kita langsung klik aja add container atau kita klik dulu container, lalu ada tulisan add container, lalu masukkan nama kontainer yang kita inginkan. Dan di sini saya menggunakan UAS container. Jika sudah, kita seperti biasanya langsung add create gitu, create. Lalu setelah create, maka dia akan muncul tampilan di daftarnya itu ada kontainer yang telah kita buat sebelumnya. Nah, jika sudah selesai dibuat, maka ketika kita klik si kontainer yang sudah kita buat sebelumnya, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa memilih yang upload untuk memastikan bahwa apakah sudah selesai gitu atau apakah sudah berhasil dalam membuat blob storage kita sebelumnya itu. Nah, ketika kita klik upload, nah itu tuh akan muncul seperti ini jika sudah selesai atau sukses. Namun jika belum, maka itu artinya praktikumnya tidak selesai. Berhubung di sini saya ada successfully uploaded blobs, berarti di sini saya sudah berhasil untuk membuat blob storage pada Microsoft Azure. Nah, di platform Microsoft Azure itu ada berbagai macam layanan. Di sini saya akan menjelaskan 5, yaitu Azure Virtual Machine atau VM, lalu ada Azure Blob Storage yang telah tadi saya lakukan, lalu ada Azure SQL Database untuk menyimpan data yang kita punya, lalu ada Azure Virtual Network, dan terakhir itu ada Azure AI Service. Nah, yang pertama, Azure Virtual Machine itu layanan infrastruktur as a service yang memungkinkan pengguna membuat komputer virtual di cloud tanpa harus memiliki server fisik. Nah, di sini tuh cara kerjanya tuh pengguna memilih sistem operasi, nah spesifikasinya juga RAM-nya dan kapasitas penyimpanannya. Setelah VM dibuat, Azure menjalankan server virtual pada center Microsoft sehingga dapat diakses melalui internet menggunakan desktop atau SSH. Kelebihannya itu dia memiliki skalibilitas yang tinggi, mendukung berbagai sistem operasi, tidak memerlukan pembelian server fisik, pembayaran berdasarkan penggunaan. Jadi kita pay as you go gitu. Contohnya tuh perusahaan startup menggunakan Azure Machine sebagai server aplikasi web yang dapat ditambahkan kapasitasnya ketika jumlah pengguna itu meningkat gitu. Lalu ada Azure Blob Storage yang tadi sudah saya lakukan praktiknya. Lalu ada Azure SQL Database yang
merupakan layanan database berbasis SQL Server yang dikelola langsung oleh Microsoft. Jadi pengguna membuat database melalui Azure Portal, kemudian menghubungkannya ke aplikasi menggunakan connecting string, lalu Azure menangani backup, patching, dan maintenance secara otomatis. Jadi kita kelebihannya itu tidak memerlukan instalasi server database, terus backupnya juga udah otomatis serta availability-nya juga tinggi. Contoh implementasinya itu ketika website akademik universitas menyimpan data mahasiswa, dosen, jadwal kuliah, serta nilai menggunakan Azure SQL Database. Lalu yang keempat itu ada Azure Virtual Network digunakan untuk membangun jaringan private di dalam lingkungan cloud Azure. Jadi menghubungkan si VNet ini menghubungkan layanan Azure seperti virtual machine, database maupun storage sehingga komunikasi data berlangsung secara aman melalui jaringan virtual gitu. Kelebihannya itu jadi keamanan tuh jaringannya tinggi, mendukung subnet juga, terus dikonfigurasinya juga cenderung lebih mudah, serta bisa terhubung ke jaringan lokal menggunakan VPN. Lalu ada yang AI service-nya, di sini dia menyediakan berbagai layanan kecerdasan buatan seperti computer vision, speech, translator, text analytics. Jadi di sini tuh bisa si pengembang cukup memanggil aja API yang disediakan oleh Azure tanpa perlu membangun lagi model AI-nya dari awal. Jadi kelebihannya itu bisa implementasinya lebih cepat, akurasinya pun tinggi, mendukung banyak bahasa, mudah diintegrasikan pula dengan aplikasi. Contoh implementasinya yaitu sistem pelayanan pelanggan menggunakan Azure AI untuk chatbot otomatis yang mampu menjawab pertanyaan pelanggan selama 24 jam. Nah, untuk di sini saya membandingkan Microsoft Azure sama Amazon Web Service atau AWS. Aspek biaya Microsoft Azure itu tuh tersedia free account tapi itu punya limit. Ada juga yang pay as you go yang tadi sudah saya katakan. Nah, untuk AWS sendiri itu free tier-nya tuh 12 bulan dan konsepnya juga sama pay as you go seperti biaya pada Microsoft Azure. Performanya itu sangat baik terutama untuk ekosistem Microsoft karena dia bisa saling terintegrasi gitu. Lalu kalau yang AWS itu cakupannya itu besar gitu. Jadi itu sangat besar, terbesar mungkin secara global. Lalu interface Azure Portal itu sangat mudah dipahami karena seperti yang tadi sudah saya lihatkan gitu kan, sudah saya tampilkan bahwa dashboard dan itunya pun sangat mudah dipahami gitu. Sedangkan kalau AWS itu karena dia banyak layanannya, mungkin lebih banyak dari Microsoft Azure, sedikit lebih kompleks, jadi agak sulit untuk para pelajar yang pemula. Untuk berdasarkan hasil perbandingan, Microsoft Azure itu lebih mudah digunakan bagi pengguna yang telah terbiasa dengan produk Microsoft seperti Windows Server, Visual Studio, SQL Server, Visual Studio, SQL Server, dan Microsoft 365. Selain itu, tampilan Azure Portal itu lebih sederhana sehingga proses pembelajaran lebih mudah bagi pemula. AWS memiliki jumlah cloud yang lebih banyak serta jangkauan data centernya yang lebih luas dibanding Azure. Hal tersebut menjadikan AWS unggul untuk perusahaan berskala global yang membutuhkan layanan cloud dengan konfigurasi yang sangat kompleks. Dalam praktikum yang dilakukan, Microsoft Azure itu dipilih karena menyediakan akun yang gratis tanpa kartu kredit sama sekali. Lalu proses pembuatan layanan blob storage-nya juga sederhana, dokumentasinya pun resmi yang juga lengkap serta antarmuka yang mudah dipahami. Oleh karena itu, Microsoft Azure dinilai lebih sesuai untuk kebutuhan pembelajaran maupun implementasi proyek skala kecil hingga menengah. Lalu selanjutnya ada perancangan solusi cloud computing. Nah, di sini saya menggunakan studi kasus UMKM karena banyak pelaku usaha yang masih menyimpan dokumen bisnis secara lokal sehingga beresiko mengalami kehilangan data atau sulit diakses dari berbagai lokasi. Nah, dengan menggunakan Microsoft Azure Blob Storage, dokumen dapat disimpan secara aman di cloud, mudah diakses kapan saja, serta memiliki kapasitas penyimpanan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ada diagram arsitekturnya. Nah, pertama itu pengguna itu kan mengakses dengan internet, lalu kita masuk ke dalam Azure App Service-nya untuk dalam aplikasi ini, lalu ketika di dalam aplikasi ini kita mengupload file, maka akan disimpan pada Azure Blob Storage. Nah, di aplikasi ini juga kita bisa mengakses data yang sesuai dengan yang ada di SQL database-nya. Lalu kita bisa memonitoring juga menggunakan Azure Monitor. Nah, di sini itu semua ini diawasi oleh Azure Security Center atau keamanannya. Lalu layanan yang digunakan itu di sini kita kan sudah dikatakan sebelumnya menggunakan blob storage untuk penyimpanan utama karena mampu menyimpan file dalam jumlah yang banyak. Lalu ada Azure App Service menggunakan proses deployment aplikasi tanpa mengelola servernya. Sedangkan Azure SQL Database digunakan untuk menyimpan data pengguna secara aman. Nah, untuk Azure Monitor itu memantau performa aplikasi secara real time. Untuk estimasi manfaatnya yaitu dokumen itu bisa tersimpan secara aman di cloud sehingga mengurangi risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat. Lalu ada file dapat diakses kapan saja dan di mana saja di berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Sedangkan untuk kapasitasnya sendiri bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan tanpa harus menambah perangkat keras. Memudah pengelolaan dan pencarian dokumen karena data tersimpan secara terpusat. Lalu mengurangi biaya investasi dan pemeliharaan server fisik. Meskipun banyak manfaatnya, tapi penerapan cloud computing juga memiliki beberapa risiko, yaitu ketergantungan pada koneksi internet untuk mengakses dokumen tersebut. Jadi ketika internet sedang tidak stabil, maka dokumennya akan sulit untuk diakses. Lalu ada juga risiko kebocoran apabila pengaturan hak akses dan keamanannya tidak dikonfigurasi dengan baik.
Lalu biaya layanannya akan meningkat, bertambah kapasitas penyimpanan dan penggunaan layanan. Lalu ada gangguan layanan atau downtime dari penyedia cloud, meskipun kemungkinannya itu kecil. Lalu ada kesalahan pengguna dalam mengelola atau menghapus file dapat menyebabkan kehilangan data jika tidak tersedia mekanisme backup. Namun, overall, Microsoft Azure direkomendasikan sebagai solusi cloud untuk UMKM karena menyediakan layanan yang mudah, aman, dan fleksibel. Penggunaan Azure Blob ini sebagai media penyimpanan dokumen dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data sekaligus mendukung pengembangan sistem di masa mendatang. Lalu ini untuk daftar pustaka yang tadi sudah saya katakan sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.